Firman Tuhan kita pada hari ini bercerita tentang perjalanan orang-orang Israel yang harus mematuhi hukum Tuhan saat memasuki tanah perjanjian, yaitu dalam Ulangan pasal 4 ayat 1-14. Ingatkah kamu saat masih kecil, saat orang tuamu memberi kamu banyak aturan? Mereka bilang, kamu tidak bisa ke sana, kamu tidak bisa ini, kamu tidak bisa itu. Dan kamu akan bilang, itu mengganggu semua kesenanganmu. Di kemudian hari, kamu akan menyadari, terutama seiring bertambahnya usia, dan saat kamu memiliki anak sendiri, kamu akan sadar bahwa itu bukan untuk menghentikan kesenanganmu, tapi itu untuk melindungi kamu dari kesalahan yang mungkin kamu bisa lakukan. Aturan ini ada dengan maksud untuk meningkatkan kebahagiaan dan kedamaianmu dalam menjalani hidup. Hal yang sama juga terjadi pada bangsa Israel. Saat kita mempelajari bagian pembacaan ini, kamu akan melihat bahwa orang Israel memiliki hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Itu terjadi karena Tuhan berusaha melindungi mereka dari pengaruh-pengaruh buruk untuk kebaikan mereka sendiri, supaya mereka bisa menikmati tanah perjanjian itu. Momen ketika orang Israel hendak menyeberang masuk ke tanah perjanjian, Tuhan berjanji akan memberikan tanah itu kepada mereka. Waktu itu, ada 10 orang yang memata-matai tanah itu. Namun, 10 mata-mata itu memiliki laporan buruk tentang tanah tersebut. Hanya Kaleb dan Yosua yang memberikan laporan baik dan menyatakan bahwa mereka bisa mengambilnya. Meskipun ada orang yang tinggal di tanah itu. Generasi sebelumnya terputar berulang kali hingga mereka benar-benar punah. Sehingga yang tersisa hanya generasi muda setelah orang tua mereka. Generasi yang bisa masuk ke tanah perjanjian adalah generasi baru yang lahir selama 40 tahun melalui padang gurun. Pada waktu itu, Musa tidak hanya mengajar mereka dan mengingatkan mereka tentang apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. Namun, dia juga memberitahu mereka tentang hukum dan perintah Tuhan yang harus mereka ikuti. Dia menantang mereka untuk menaati hukum-hukum itu. Kitab Ulangan ini, atau dalam bahasa Inggris Deuteronomy, secara harafiah berarti hukum kedua. Musa menantang mereka dan berkata, "Dengarlah Tuhan, karena ini adalah saat hukum-hukum Allah dijalankan," dan ia mengulanginya lagi. Apa arti kata mendengarkan di sini? Artinya adalah mendengarkan dan mentaati. Secara harafiah berarti mendengarkan dengan saksama dan mengikutinya. Bahkan, Yesus juga menggunakannya dalam perjanjian baru. Seseorang berkata, "Yesus, ibu dan saudara-saudaramu di luar." Yesus bertanya, "Siapa ibu dan saudara-saudaraku?" "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Orang-orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku." Ini adalah definisi Yahudi tentang mendengar. Itu ditujukan bagi umat Tuhan. Ketika Tuhan berkata, "Dengar sekarang," Dia berkata kepada mereka, "Ingatlah." Ingat insiden mengenai Baal Peor. Ketika wanita Moab dan laki-laki Israel melakukan hubungan sebelum menikah, atau dengan kata lain melakukan percabulan, maka Tuhan mengirimkan wabah penyakit. Saat itu, 24.000 orang meninggal, sampai Tuhan berbelas kasihan. Dia mengingatkan mereka tentang insiden itu, supaya mereka fokus pada Tuhan. Dia menantang mereka untuk menjadi unik secara moral dan spiritual daripada bangsa lain. Faktanya, bangsa Israel akan menjadi contoh yang ditiru oleh bangsa lain. Mereka akan melihat bagaimana bangsa itu mentaati Tuhan. Dan mereka akan benar-benar memuji Tuhan, serta menyatakan bahwa Dia adil. Selain itu, mereka akan bilang, orang Israel itu mempunyai hikmat dan akal budi, karena cara mereka taat pada Tuhan. Seringkali kita berpikir, apa yang orang lain pikirkan tentang kita? Apa pendapat orang lain tentang kita? Jangan pikirkan pendapat manusia, tapi pikirkanlah apa yang Tuhan katakan tentang kamu sebagai orang Kristen. Seperti bangsa Israel ini. Ketika kamu taat pada Tuhan, kamu menjadi teladan yang dilihat oleh dunia.
mereka juga melihat betapa dekatnya kamu dengan Tuhan. Akhirnya, Tuhan ingin mereka mengingat apa yang telah mereka lihat. Tuhan ingin mereka mengajarkan anak-anak mereka. Tuhan ingin mereka mengajarkan kepada cucu-cucu mereka tentang apa yang mereka lihat dan dengar dari Tuhan, supaya ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka akan hidup dengan baik di tanah tersebut. Oleh karena itu, panggilan ini adalah panggilan untuk taat. Menjadi taat kepada Tuhan adalah tantangan. Tidak tergantung pada kekuatan militer, dan tidak tergantung pada apapun. Selain taat kepada Tuhan, ada hal lain yang harus kita ingat. Dalam hidup ini, bukan tentang seberapa kita merasa pintar, bukan tentang seberapa kuat pengetahuan kita, atau seberapa kuat pengaruh kita di hadapan banyak orang. Tapi pada akhirnya, segala sesuatunya tergantung pada ketaatan kita kepada Tuhan. Dan akhirnya, Dia juga ingin mengatakan kepada orang-orang ini, ingatlah selalu untuk menghormati Tuhan, memberikan penghormatan kepada Tuhan, dan menyerahkan segala sesuatunya kepadanya di tanah perjanjian itu. Jadi, saat orang-orang Israel melewati masa itu, mereka diajari untuk menghormati Tuhan. Mereka diajari untuk taat pada Tuhan, supaya mereka bisa hidup baik di tanah itu. Begitu juga dengan kita. Kita harus taat pada Tuhan, supaya kita hidup dalam penyertaan Tuhan, berjalan sesuai kehendak Tuhan, supaya kita terhindar dari bahaya dosa. Dengan ketaatan kita pada Tuhan, ada berkat yang Tuhan sediakan. Berkat itu tidak selalu berbentuk materi. Namun, keselamatan yang Tuhan karuniakan karena hubungan baik kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin beberapa waktu lalu, hidup tidak berjalan baik karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Tapi hari ini, selama kita masih diberikan nafas kehidupan, semua itu masih bisa berubah saat kita datang menghadap Dia dengan kesungguhan hati dan hati yang mau bertobat. Amin.